Puluhan siswa SMPN 33 Banjarmasin diduga keracunan MBG. Seorang bidan di Banjarmasin dan anaknya ditikam di dalam rumah. Pembalap Trackhouse Aprilia, Raul Fernandez menang di MotoGP Australia 2025. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini Rabu 22 Oktober 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Aulia Tasya, selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali informasi di program Kompas Kalsel pada pagi hari ini, saudara. Puluhan siswa SMP Negeri 33 Banjarmasin diduga keracunan akibat menyantap makan bergizi gratis. Beberapa yang kesakitan harus dibawa ke puskesmas. Seorang peserta didik di SMP Negeri 33 Banjarmasin meringis kesakitan sambil memegang perutnya dan dibawa ke puskesmas terdekat untuk menjalani perawatan pada Selasa siang. Beberapa peserta didik lainnya juga mengeluh mual dan muntah hingga diare. Gejala ini diduga akibat menu ayam asam manis dari program makan bergizi gratis yang dibagikan pada hari Senin. Seorang peserta didik yang menyaksikan langsung kejadian bilang dugaan gejala keracunan terjadi secara bertahap. Dari hanya beberapa orang hingga hampir satu kelas mengalami mual, muntah, dan diare. Ia juga turut mengantar temannya ke puskesmas yang tak jauh dari sekolah. Ayam asam manis, anggur, tahu, itu kentang, sayurnya kentang, itu apa namanya? Wortel lawan jagung. Oh, sayur wortel dan jagung. Nggih. Udah itu aja ya? Nggih, itu aja. Sambal nggak ada sambal? Sambal nggak ada. Tapi di kelas berapa orang tadi yang mungkin 25, soalnya itu ada 4 orang nggak turunan semua. Melihat kondisi ini, orang tua peserta didik mengaku cemas dan mulai kehilangan kepercayaan pada program makan bergizi gratis. Mereka meminta pemerintah untuk menghentikannya, sementara sambil memperbaiki pengawasan kualitas makanan. kenapa Bu? Ya kayak kejadian kayak ini mas saya malah khawatir orang tua juga loh, mengkhawatirkan. Akibat peristiwa ini, terdata sekitar 40 peserta didik yang menjalani perawatan di Puskesmas Basirih Baru. Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, sekitar 40 orang siswa SMPN 33 Banjarmasin dilarikan ke puskesmas terdekat karena alami sejumlah keluhan seperti mual, muntah, dan sakit perut pada Selasa siang. Salah satu siswa mengaku ada aroma tak sedap dari sayuran dalam paket MBG yang dibagikan. Selasa siang, kawasan Puskesmas Basirih Baru dipenuhi siswa yang diduga alami dampak keracunan setelah menyantap menu makan bergizi gratis pada Senin siang. Satu persatu siswa diperiksa oleh perawat puskesmas. Sejumlah siswa alami gejala mual, muntah, diare, pusing, hingga sakit kepala. Seorang siswa mengaku salah satu menu yakni sayuran sudah berbau tak sedap dan ia tak memakannya. Malam tadi jam? Yang menu bergizi gratis tuh kan habis lah makannya ternyata. Kan Sayurnya ada. Sayur ada pengen makan. Kenapa sayurnya kada dimakan? Bukan nasi. Kenapa berbau kah? Berbau sudah. Efek keracunan dapat muncul dalam rentan waktu 4 hingga 24 jam setelah mengonsumsi makanan terkontaminasi. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin mengimbau pihak SPPG agar tidak mengolah makanan terlalu lama sebelum didistribusikan ke sekolah. Penyaluran makanan MBG kan belum disalurkan pada hari ini sebenarnya kan pada anak-anak ya. Nah ini kalau kemarin memang anak-anak disalurkan dari 3.000 sekian MBG. 3.500 ya dari beberapa sekolah. Memang SMP Negeri 33 hari ini
ada beberapa yang merasakan mual dan muntah ya. Karena, usai perawatan, beberapa siswa telah dipulangkan kembali ke sekolah dan hingga Selasa sore tak ada siswa yang dirujuk ke rumah sakit. Saidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita beralih saudara ke informasi lainnya. Api berkobar di SD Negeri 2 Kemuning Banjarbaru Senin malam. Api hanguskan ruang guru yang menyimpan dokumen raport siswa. Lokasi di Kemuning 3 kita serokan tadi. Kobaran api hanguskan sebuah bangunan ruang guru di SD Negeri 2 Kemuning Senin malam. Kepala UPT Damkar Kota Banjarbaru, Syaprullah bilang, pihaknya menerima laporan sekitar pukul 18.55 WITA dan mengerahkan 3 buah tangki. Dengan bantuan relawan, petugas berhasil memadamkan api 30 menit kemudian. Selain menghanguskan ruang guru, kebakaran ini juga berdampak pada ruang kepala sekolah. Kerusakan sudah hampir 90% lebih. Jadi untuk kegiatan-kegiatan terkait dengan rapot apa segala macam, berkas segala macam kayaknya sudah habis. Akibat peristiwa ini, kerusakan bangunan mencapai 90%. Barang-barang seperti raport siswa tak bisa terselamatkan. Namun, pihak sekolah memastikan ada arsip yang dimiliki, sehingga bisa dilakukan cetak ulang. Dan yang di dalam situ ya administrasi guru, serta ATK, lemari-lemari untuk penyimpanan raport. Meski kebakaran tak terdampak langsung ke ruang kelas, pembelajaran akan dilakukan secara daring pada hari Selasa untuk memastikan proses penyelidikan penyebab kebakaran dan total kerugian bisa diketahui oleh pihak berwajib. Nabila Cheva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Polisi ungkap penyebab kebakaran ruang guru di SDN Kemuning 2 Banjarbaru yang diduga akibat korsleting atau arus pendek listrik. Musibah kebakaran ini menjadi yang kedua kali terjadi di sekolah yang sama. Selasa pagi usai kejadian kebakaran di SD Negeri 2 Kemuning, polisi lakukan olah TKP untuk ketahui penyebab kebakaran. Dari hasil olah TKP disimpulkan terjadinya kebakaran diduga akibat adanya arus pendek atau korsleting listrik dengan total kerugian mencapai 500 juta rupiah. Petugas menemukan kabel pembungkus instalasi listrik yang sudah kadaluarsa hampir di semua bagian ruangan. Terus dari hasil olah TKP, ini kita disimpulkan ya, bahwa itu adalah dari arus pendek korsleting lah. Musibah ini juga bukan yang pertama kali terjadi di sekolah ini. Sekitar setahun lalu api juga membakar gudang penyimpanan alat olahraga karena korsleting listrik. Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kemuning mengakui memang bangunan sekolah sudah tua dan instalasi listrik masih banyak menggunakan kabel serabut. Hari ini pembelajarannya, kalau untuk hari ini masih libur dulu, mungkin mulai besok baru bisa diberi tugas daring gitu. Akibat kebakaran ini diperkirakan selama 1 minggu ke depan pembelajaran dilakukan secara daring. Nabila Cheva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Usai jeda saudara, kami akan kembali dengan informasi. Seorang bidan dan anaknya ditikam di dalam rumah. Selengkapnya sesaat lagi. Anda masih bersama kami di program Kompas Kalsel, saudara. Warga Jalan Kelayan Dalam, Gang Antasari, Banjarmasin, digegerkan oleh peristiwa penusukan yang terjadi di sebuah rumah bidan praktik Senin malam. Seorang bidan tewas dan anaknya luka parah akibat serangan yang dilakukan pelaku. Warga Kelayan Dalam, Gang Antasari, Banjarmasin digegerkan oleh peristiwa dugaan perampokan di sebuah rumah praktek bidan pada Senin malam. 2 orang jadi korban dalam peristiwa ini, yakni seorang bidan bernama Rahmaniah dan seorang anak perempuannya. Rahmaniah meninggal dunia akibat luka tusuk, sementara anak perempuannya mengalami luka dan dievakuasi ke Rumah Sakit Sultan Suryansyah. Menurut seorang warga, Rahmaniah ditemukan dalam kondisi sudah tak bernyawa di dalam rumahnya. Tadi ulun kada tahu juga kisahnya tadi, mendengar orang aja juga.
Iya, tapi sudah keluar tadi melihat ibu terletak di pinggir anunya di belakang lawang rumahnya itu. Kondisinya kayak apa? Pengen lihat penuh lukanya. Duduk tuh sungkurai tadi itu. Banyak luka lah. Karena melihat lukanya tuh. Saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelaku yang menyerahkan diri beberapa jam setelah kejadian. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pelaku pembunuhan seorang bidan di Jalan Kelayan Dalam, Gang Antasari, Banjarmasin pada Senin malam serahkan diri ke polisi. Tidak dipinjami uang oleh korban, jadi motif pelaku menyerang korban hingga tewas. Pasca peristiwa berdarah yang terjadi di rumah seorang bidan di Jalan Kelayan Dalam, Gang Antasari, Banjarmasin pada Senin malam, pelaku yang berinisial AJ menyerahkan diri ke Polsek Banjarmasin Selatan. Ia mengakui perbuatannya yang menewaskan seorang bidan akibat luka tusuk. Sementara seorang korban lain adalah anak perempuan dari sang bidan alami luka parah sehingga harus dirawat di rumah sakit. Kapolsek Banjarmasin Selatan bilang, kejadian bermula saat pelaku yang tidak dipinjami uang sebesar Rp500.000 marah, hingga terjadi cekcok dan pelaku yang sudah membawa senjata tajam langsung menusuk korban. Sementara anak korban yang keluar dari kamar dan melihat peristiwa itu juga diserang korban. Jadi sementara ini pelaku ya dengan kesadaran diri menyerahkan diri ke Polsek Banjarmasin Selatan. Ya, untuk sementara untuk motif masih kita gali dulu lah, ya masih kita gali dulu bagaimana ceritanya nanti. Satu buah pisau dan baju yang dipakai pelaku saat kejadian menjadi barang bukti dalam aksi penusukan tersebut. Diketahui AJ merupakan seorang residivis kasus pencurian yang pernah ditangani Polsek Banjarmasin Timur pada 2023. Saidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, 70% wajib pajak di wilayah Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah belum menggunakan aplikasi perpajakan terpadu Kortex. Padahal penggunaan Kortex akan diwajibkan secara penuh pada tahun 2026. Sosialisasi penggunaan sistem inti administrasi perpajakan Kortex ini kini menjadi kegiatan krusial Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah. Terima kasih Bu sudah menghadiri undangan kami, kemudian ikat kita sehingga pada pagi hari. Kepala Kanwil DJP Kalselteng Syamsinar mengungkap dari total 2,1 juta wajib pajak di Kalselteng, 70% diantaranya belum menggunakan aplikasi Kortex. Bahkan sebagian besar merupakan pegawai. Untuk mengatasi rendahnya tingkat adopsi, pihak DJP mengundang wajib pajak secara rutin 3 hari dalam seminggu, serta menghubungi perusahaan dan asosiasi untuk menyasar para karyawan. Mulai tahun depan kita sudah pakai sistem baru. Dan ini artinya memberitahukan informasi kepada seluruh wajib pajak itu bukan suatu hal yang mudah. Kami di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan Tengah ada 2,1 wajib pajak. Dan itu artinya itu menjadi kewajiban kami untuk menyampaikan kepada 2,1 juta wajib pajak bahwa mulai tahun 2025 itu sudah harus pakai Kortex. Dan tadi langkah-langkahnya harus aktivasi dulu, kemudian ada kode otorisasi. Dan ini masih berjalan. Sementara itu, Ombudsman Kalsel menilai sosialisasi Kortex sepatutnya gencar dilakukan untuk menghindari permasalahan di alam wajib pajak saat penerapannya dilaksanakan sepenuhnya. Dinamika positif, mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berdampak. Masyarakat semakin banyak yang tahu tentang Kortex, masyarakat banyak yang motivasi, kemudian menggunakan ini, kepatuhan dari masyarakat membayar pajak juga. Nah, tapi kami mencatat beberapa pesan juga kepada DJP sebagai catatan bahwa kita sudah mengaktifkan security sistemnya supaya tidak menggunakan yang berpengaruh baik wajib. Betul sekali. Aplikasi Kortex diwajibkan penuh tahun 2026, bertujuan mengintegrasikan seluruh proses bisnis perpajakan, mulai dari pendaftaran, pelaporan SPT, pembayaran, hingga pemeriksaan dan penagihan. Jelang akhir tahun, selain Kortex, DJP Kalselteng juga mengingatkan soal Taxpayer Charter yang memuat 8 hak dan 8 kewajiban wajib pajak.
Di antara hak tersebut adalah hak memperoleh informasi dan edukasi gratis, serta hak atas kerahasiaan dan keamanan data. Sementara kewajiban wajib pajak diantaranya menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas. Syamsul Alam, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Aulia Tasya beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.